bicara tentang pendidikan politik dalam konteks politik dalam perspektif agama dalam hal ini Islam. Memang kalau bicara tentang perspektif agama, ya kayak tadi disampaikan, ideal sekali. Padahal yang namanya politik itu kan memang ada cita idealnya, tetapi bahwa yang sering kita lihat itu adalah real politiknya. Sehingga mungkin kita lebih melihat bagaimana sebenarnya umat beragama ini berpolitik. Ya, bagaimana umat beragama ini berpolitik. Lah, orang beragama itu setidaknya nanti akan ada polanya. Umat beragama ini ada yang masuk kategori, mungkin di semua agama sama, having religion. Ya, dia hanya memiliki agama. Dia memiliki agama. Tetapi banyak yang tidak masuk kategori kedua, yaitu being religious. Menjadi beragama. Agama menjadi bagian dari mindset berpikir, agama menjadi panduan laku dan sebagainya. Nah, tetapi memang kategori kedua ini biasanya enggak jadi politisi, Pak Pendeta. Ya, jadi agamawan. Ya, politisi ini biasanya pada rata-rata itu kan pada kategori yang pertama tadi itu. Nah, sehingga pendidikan politik yang menjadi panduannya itu ya apa? Sebab akibat real di lapangan itu menjadi gurunya. Jadi sekarang guru politik itu banyak sekali yang memberikan advice ya, memberikan satu nasihat yang nggak bisa dilaksanakan dalam real politik. Nah, ini Kiai Labib ini kalau ngasih wejangan itu kan, wah kayak ini semua tadi itu kayaknya susah sekali dijalankan dalam real politik ini, bapak-bapak. Piye carane nglakoni kudu, padahal real politiknya ini, iya ya kayak tadi itu, istilahnya apa? Jambu air, buah kedondong. Kalau sudah cair, bagi-bagi dong. Nah, kira-kira kan gitu ini. Loh, ini real politiknya kan begitu. Sehingga sebenarnya tidak mudah memberikan satu pendidikan politik. Bahkan ketika dilakukan oleh kaum agamawan sekalipun, tidak mudah itu. Kenapa? Karena real politik ini jauh berbeda dengan nilai-nilai agama yang sangat luhur tadi itu. Bukan berarti politik tidak baik ya, bukan. Tetapi levelnya terlalu jauh antara agama dan politik ini. Sehingga ya hal-hal yang mungkin sering disampaikan kepada para politisi itu Mas Adang ya. Paling ya kaidah-kaidah yang apa ya, ya kayak misalnya kalau dalam Al-Ahkam Sultaniyah itu yang apa, buku babon politik dalam Islam itu, ya tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahat. Karena beliau tadi pakai bahasa Kawi ya, Sansekerta gitu, saya pakai bahasa Arab biar imbang gitu. Sama enggak artinya. Tenang aja, kita friend. Jadi sebenarnya mindset, kebijakan dan sebagainya dari seorang calon pemimpin, itu ya mengikuti alur maslahah saja. Yang ini secara agama bisa diterima, secara akal waras juga diterima. Tapi penerjemahannya dalam real berpolitik, ini tentu ya sangat pragmatis sesuai dengan tantangannya itu. Kalau tantangannya kayak gini itu kan perlu itu tadi jambu air buah kedondong itu. Kalau enggak ya susah Pak Pendeta. Ya model-model Ki Ipang ini kan, wah ini kalau enggak jalan ini kalau
Jadi politik itu yang disebut pesta demokrasi itu seakan-akan ini sudah salah gunakan menurut saya. Jadi dengan hal-hal yang seperti itu, maka terus terang kita tidak mudah memberikan satu pendidikan politik, ya. Baik melalui ilmu politik maupun ilmu agama. Saya enggak tahu ini politisi ini kalau model pendidikannya kira-kira pakai rumus apa, itu juga agak susah. Karena rumus-rumus yang bagus tadi itu, rumus-rumus yang artinya memang sejak awalnya sebenarnya kan bagus kan, politik itu kan sebenarnya bagus. Ya, sejak zaman Athena itu Aristoteles dengan membuat polis-polis yang bagus, kan sebenarnya begitu awalnya kan, membuat sebuah keteraturan yang dalam Islam polis-polis itu lalu menjadi Madinah atau Mutamaddin itu, berperadaban itu. Tapi pada perkembangannya kadang-kadang antara yang ideal dengan ambisi-ambisi pribadi yang dibungkus dengan berbagai macam itu tadi, dibungkus pakai agama, dibungkus kepentingan rakyat, dibungkus macam-macam itu, ini sering melahirkan jadi satu kasus-kasus atau satu tindakan-tindakan politis yang menurut saya sebenarnya itu bukan politik gitu. Karena politik itu mestinya enggak mengarah kepada kerusakan gitu, mestinya. Ya. Tapi pada kenyataannya kadang-kadang hal-hal yang seperti itu secara kasat mata bisa kita lihat, Mas Adang. Nah, ini saya kira Mas Labib yang paling paham kali ya kayak gini nih. Jadi dia ya pernah praktisi, pernah kayak gitu ya, pernah dibegitukan. Jadi lengkap dia ini. Pelaku sekaligus korban. Matur nuwun, Dr. Tantowi.